Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Penyebab Gresini Racing Ducati gagal rekrut Miguel Oliveira untuk MotoGP 2023. Ducati berniat merekrut Miguel Oliveira untuk tim satelit mereka, Ducati Gresini, di MotoGP 2023. Akan tetapi, niatan itu tidak terwujud. Direktur balap Ducati, Paolo Chiabatti, membeberkan alasan mengapa timnya gagal merekrut Oliveira. Ternyata, alasannya cukup sederhana, yaitu Ducati kalah cepat dengan Aprilia. Seperti diketahui, rumor soal Oliveira merapat ke tim satelit Ducati sempat santer diperbincangkan. Dia akan diplot sebagai pengganti Enea Bastianini yang dikabarkan akan naik ke tim pabrikan. Namun, Ducati justru mendapatkan jasa Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez itu resmi merapat dari LCR Honda ke tim Ducati Gresini untuk musim depan. Nantinya, dia akan bertandem dengan Fabio Di Giannantonio. Ya, kami melakukan percakapan dengan Oliveira, tetapi juga dengan Raul Fernandez. Situasi dengan Oliveira terlihat positif, tetapi pada titik tertentu, kami membutuhkan perjuangan Gresini Racing, karena ini adalah tim pelanggan, kata Chiabatti dikutip dari Speedweek, Minggu 14 Agustus 2022. Kami membayar gaji Enea Bastianini tahun ini karena situasi spesial, yaitu dia terikat kontrak dengan kami. Akan tetapi, pada prinsipnya, kami ingin membayar pembalap di Lenovo Ducati dan Pramac Racing. Lanjutnya, tim klien ingin berkonsultasi dengan kami, tapi membuat pilihan sendiri. Secara finansial, kami tidak bisa menyokong 8 pembalap. Itu kenapa butuh waktu cukup lama antara kami dan Gresini untuk menemukan kesepakatan dengan Oliveira, sambungnya. Sementara itu, Aprilia telah tekan kesepakatan dengan tim RNF Razal Razali. Mereka memberikan tawaran bagus untuk Oliveira. Dia memutuskan untuk menerima. Bisa dipahami karena kami tidak siap kala itu untuk mengajukan kesepakatan bersama Gresini, lanjut Chiabatti. Lebih lanjut, Chiabatti cukup puas dengan hadirnya Alex Marquez ke Ducati. Menurutnya, adik dari Marc Marquez itu bisa tampil apik bersama Gresini pada musim depan. Ketika ada kesempatan dengan Alex Marquez di Gresini Racing dalam negosiasi langsung dengan tim, tempat ini terisi. Pihak kedua merasa nyaman, dan kami pikir Alex bisa tampil lebih baik di Gresini dengan Ducati daripada di motornya saat ini, pungkasnya. Aprilia menggila di MotoGP 2022, sang bos masih merendah. Direktur balap tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, merendah meski para pembalapnya tampil apik di MotoGP 2022. Dia menilai kecepatan RSGP masih kalah dari motor KTM dan Honda. Ia mengatakan mesin motor Maverick Viñales sempat mengalami masalah di MotoGP Inggris 2022. Kejadian itu bahkan membuat Presiden Piaggio, Roberto Colaninno, marah. Aprilia menunjukkan performa apik di MotoGP 2022 dengan menempati peringkat ketiga di klasemen sementara konstruktor. Pabrikan asal Noali Italia itu mengumpulkan 175 poin dari 1 kemenangan dan 7 podium dalam 12 seri yang sudah berlangsung. Catatan tersebut terbilang apik usai Aprilia menempati peringkat terbawah di klasemen konstruktor musim lalu dengan 121 poin. Sementara itu, Aprilia tampil berbeda pada musim ini. Kami masih jauh dari mesin terbaik. Kami tidak berada di level KTM, tidak di level Honda. Motor Maverick berhenti saat pemanasan di Silverstone, jadi keandalan masih merupakan titik lemah, kata Rivola dilansir dari Speedweek, Minggu 14 Agustus 2022.
Meski berada di peringkat ketiga klasemen konstruktor, itu tidak membuat Rivola tenang. Ia menjelaskan kejadian yang dialami Viñales menjadi buktinya. Saya tidak santai karena kami tidak ingin melihat kejadian serupa tahun depan. Sebab Presiden Biagio Colaninno tidak senang ketika dia melihat di televisi bahwa mesin kami meledak, ucapnya. Lebih lanjut, Rivola mengatakan timnya bisa membuat motor lebih cepat meski adanya kekurangan di mesin. Ia menilai aerodinamis sasis dan pengaturan elektronik menjadi kombinasi yang tepat untuk RSGP. Tapi kami memanfaatkan apa yang kami miliki dengan sangat baik. Itulah keunggulan kami saat ini. Kami mendapatkan manfaat dari aerodinamika, sasis, dan pengaturan elektronik. Kami telah menemukan kombinasi yang baik di area ini, pungkas Rivola. Kembangkan aerodinamika motor di MotoGP 2022, Direktur Balap Aprilia Racing berguru pada KTM. Aprilia Racing menjadi salah satu tim kejutan di MotoGP 2022. Direktur Aprilia Racing, Massimo Rivola, menyebut paket aerodinamika membantu motor Aprilia kencang dan ia akui belajar dari KTM. Massimo Rivola merekrut beberapa ahli aerodinamika dari Formula One untuk membantu mengembangkan motor RSGP milik Aprilia Racing. Begitu bergabung ke MotoGP bersama tim Aprilia Racing pada 2019, Rivola melihat banyak tim yang belum fokus pada pengembangan paket aerodinamika pada motor mereka. Padahal menurutnya, hal itu sangat penting untuk membantu menambah kecepatan kuda besi mereka. Untuk mengembangkan itu, Rivola mendatangkan beberapa ahli aerodinamika dari Formula One. Pengalamannya bersama Ferrari dan Scuderia Toro Rosso memudahkannya dalam menemukan para insinyur terbaik dari ajang balapan jet darat terelit di dunia itu. Kendati demikian, pria asal Italia itu mengungkapkan para ahli yang ia rekrut membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kebutuhan MotoGP. Sebab tak mudah untuk menemukan settingan yang tepat untuk motor mereka karena sebelumnya hanya berpengalaman menangani mobil. Namun, setelah melihat apa yang dilakukan KTM pada pengembangan paket aerodinamika mereka, akhirnya perlahan-lahan Aprilia menemukan settingan yang tepat untuk RSGP. Rivola membeberkan rahasia paket aerodinamika yang dikembangkan Aprilia. Salah satunya adalah menggunakan terowongan angin yang sama dengan KTM. Butuh waktu untuk para spesialis aerodinamika F1 beradaptasi dengan kebutuhan MotoGP. Ketika saya melihat KTM, mereka langsung mengerti beberapa hal yang kami anggap hanya KTM yang tahu. Mereka melakukan sesuatu, kami bingung awalnya dan kemudian kami mengerti mengapa, kata Rivola dilansir dari Speedweek Minggu 14 Agustus 2022. Selalu menarik apa yang dilakukan pesaing Anda karena pada akhirnya Anda belajar dari yang lain dan Anda bisa belajar sesuatu dari mana saja. Ini bukan proses yang panjang dan pada saat yang sama juga bukan proses pembelajaran yang mudah, imbuhnya. Benar saja, 3 tahun lalu, kini Aprilia mampu tampil kompetitif di MotoGP 2022. Mereka membantu Alex Espargaro duduk di posisi kedua klasemen sementara setelah 12 dari 20 seri digelar dengan selisih 22 poin dari Fabio Quartararo yang duduk di puncak klasemen. Sementara rekan setimnya Maverick Viñales perlahan-lahan mulai mengikuti jejaknya. Mantan pembalap Yamaha itu kini mulai menemukan kecepatannya di lintasan MotoGP 2022. Jorge Martin siap tampil ganas pada MotoGP Austria. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin percaya diri bisa tampil lebih baik pada sisa musim dimulai dari balapan ke-13 MotoGP Austria 2022. Jorge Martin melanjutkan agenda balapan paruh kedua yang akan berlangsung di Red Bull Ring Austria Minggu 21 Agustus 2022. Pada balapan kali ini, Jorge Martin bertekad ingin konsisten dengan bertarung memperebutkan tempat terdepan.
Hal ini dilakukan Martin agar bisa dipilih oleh Ducati sebagai pembalap tim utama pada musim depan. Dia mendapatkan pesaing dari Enea Bastianini dalam ambisi meraih kursi tim utama. Bastianini mendapatkan momentumnya berkat 3 kemenangan pada musim ini berbanding 1 kemenangan dari Martin di kelas para raja. Martin merespon pada 5 balapan terakhir dengan hampir selalu finish di depan Bastianini minus balapan MotoGP Inggris. Martin juga tak pernah finish di bawah posisi ke-7 sejak balapan ke-9 MotoGP Catalunya, dengan salah satunya adalah podium kedua. Apa yang telah berubah dalam beberapa balapan terakhir ini adalah saya memahami batasan motor tahun ini dengan lebih baik, kata Martin dikutip bolasport.com dari motorsport.com. Sekedar informasi, Martin mendapatkan motor musim ini, sementara Bastianini memakai motor musim lalu yang lebih lama. Tetapi terima jadi, saya mulai mendapatkan yang terbaik dari motor saya, dan saya merasa jauh lebih baik dari tangan saya, kata Martin. Semua ini memberi saya kepercayaan diri dan kendali dalam balapan. Pada balapan terakhir, Martin sebenarnya tampil oke sebelum disalip Bastianini pada lap terakhir. Memulai balapan dari posisi ke-9, Martinator secara perlahan memperbaiki posisinya hingga bersaing untuk podium. Saya mulai memiliki agresivitas dan ledakan yang selalu menjadi karakter saya, ucap pembalap kelahiran San Sebastian de los Reyes Spanyol itu. Jadi, saya yakin bahwa paruh musim kedua yang hebat menanti kami. Saya siap, tutup dia. Kejuaraan akan berlanjut dengan MotoGP Austria yang digelar pada 19 hingga 21 Agustus 2022 di sirkuit Red Bull Ring Austria. Musim lalu, Martin mencetak kemenangan pertamanya pada kelas MotoGP di lintasan yang sama. Pengakuan mengejutkan Francesco Bagnaia, Maverick Viñales lebih cepat dibanding saya. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Pria asal Italia itu mengaku sebenarnya Maverick Viñales lebih cepat dari dirinya. Bukan alasan lagi Pecco mengatakan hal itu, sebab Maverick Viñales dalam 2 balapan terakhir berhasil naik podium, yakni dalam MotoGP Belanda dan MotoGP Inggris. Menurut Pecco Bagnaia, jika Viñales bisa start lebih baik, maka mungkin ia bisa mengalahkan dirinya. Maverick Viñales diketahui bersama Aprilia Racing tampil sangat gemilang dalam 3 seri terakhir MotoGP 2022. Ia merupakan salah satu yang tercepat di Sachsenring, tetapi sayang gagal finish di sana karena mengalami kesalahan teknis. Akan tetapi, pada 2 balapan selanjutnya, di Assen dan Silverstone, pembalap Aprilia itu benar-benar membuktikan kualitasnya. Ia meraup 2 podium yang masing-masing di posisi ketiga dan kedua. Di Silverstone, Viñales benar-benar melakukan perlawanan yang kuat. Memulai balapan dari posisi ke-11, ia mampu melesat ke barisan terdepan pada lap-lap terakhir. Sayangnya, pada akhirnya, pembalap asal Spanyol itu kalah saat bertarung dengan Pecco yang sukses meraih kemenangan. Meski begitu, rider jebolan VR46 Academy itu yakin bahwa Viñales lebih cepat dari dirinya. Saya pikir itu adalah pertama kalinya saya bertarung cukup sengit dengannya. Satu-satunya sebelum di Silverstone adalah melawannya di Misano 2020, dan ketika itu saya terjatuh karena ia benar-benar memberikan tekanan pada saya dari belakang, kata Bagnaia dilansir dari Speedweek Minggu 14 Agustus 2022. Di Silverstone kemarin berbeda karena ia hanya berada di barisan depan pada lap-lap akhir. Jika ia berada di depan sejak awal, ia akan jauh lebih kuat. Saya yakin ia bisa menyalip saya karena ia lebih cepat dari saya. Viñales kehilangan waktu karena start yang buruk, imbuhnya. Kini patut ditunggu apakah akan terjadi pertarungan yang lebih sengit antara Pecco Bagnaia dan Viñales pada balapan selanjutnya di MotoGP Austria. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.